1 April, Apa nih? Karena hari ini 21 April Hari Kartini. maka selamat Hari Kartini untuk Ibu Irna. Selamat Hari Kartini. Memang hari ini hari yang bahagia ya untuk perempuan Indonesia. Tapi juga hari yang sangat sedih untuk Ratu Inggris. Karena untuk pertama kalinya dia ulang tahun tanpa suami. Suaminya meninggal 2 minggu lalu. Hari ini kan hari bahagia buat perempuan Indonesia. Ya, tapi ini hari sedih juga buat Ratu Inggris. Ratu Inggris tuh hari Ulang ini tahun. ulang tahun. Tapi pertama kali ulang tahun tanpa Suami. Setelah 74 tahun jadi suami istri, coba. Aduh, Sedih ya. Jenengan 57 tahun ya jadi suami istri ya. Oke. Bu, Ibu Lasmijah Hardi ini siapa? Siapa ini Ibu Lasmi Jahardi? Siapa ini Ibu Lasmi Jahardi? oh jadi dia tuh sebetulnya masih saudara ya, Iya. saudara kita. Tapi saya pribadi itu meskipun dia siapapun dia, tapi saya ini menyanjung dia. Dalam hati saya bukan main perempuan ini hebat gitu. Sehingga lalu dia itu menganggap saya juga kadernya dia gitu. Jadi Bulas itu juga dia orangnya kan keras juga. Tapi saya juga mengakui saya sendiri keras. Kita pernah ya suatu hari itu saya tersinggung perasaan saya karena Bulas kalau ngomong saya enaknya kan. Itu saya juga tapi waktu itu sakit saya sehingga saya nggak kesana-sana, lama banget. Bulas telepon akhirnya, Han, kamu kok kayak siluman aja, nggak kemana kok hilang gitu. Terus saya diem aja, tanda anu gitu saya. Terus ini, kue pendawi menopo, kue ndang rene pekerjaan akeh gitu. Jadi Bulas tuh gitu orangnya, sudah ya sudah gitu. Itu banyak sekali yang kemudian saya tiru bahwa orang tuh harus kayak gini. Ngasasnya dia anak dokter ya. Dari orang tua saya dengar juga bahwa dia lain dengan yang lain. Jadi dia itu juga tidak membedakan. Memang iya, saya merasa bahwa saya tuh waktu itu ada teman saya lewat, terus saya gitu. Kakak saya bilang gini, kenalan kok karo anake tukang jahit. Saya mikir kenapa? Waktu itu SMP saya. Kenapa? Dia anak tukang jahit, kenapa? Gitu. Jadi sudah banyak sekali hal-hal yang kok gini gitu loh. Orang tua saya sendiri juga gitu. Pak Wongso itu orang yang mengurusi villa kita yang ada di Gunung Wilis, di Besuki namanya. Itu Ceptoning. Itu kalau menghadap Bapak tuh di pintu itu dia silo. Saya sudah mikir, ya ampun, Bapak saya duduk di kursi jauh gitu. Pak Wongso itu sowan, nggih, sendika dawuh gitu. Sudah itu. Ibu Lasmijah mengajar. Bulas itu sudah nggak bisa. Saya waktu itu belum bisa menerima. Bulas tuh bisa. Kalau ada pesta gitu, kemudian orang-orang sudah makan semuanya, orang-orang belakang suruh masuk ambil. Saya bilang, kok aneh orang belakang disuruh masuk. Saya sudah gitu. Tapi memang dia memang begitu. Dan akhirnya kok dilalah saya dapat suami ya macam gitu. Saya berjuang melawan feodalisme. Dia bilang, kamu bilang sama Siti itu, panggil saya jangan Doro Kakung, panggil saya Bapak
Nah, gitu. Saya berjuang untuk menghapus feodalisme. Terserah kamu kan anak piyayi, gitu. Ya, saya pikir aneh. Ini Iya. hampir sama. Iya. Jadi sekali lagi saya memang sangat bewonderen, mengagumi Iya. Bulas Mijah ini. Jadi Karena dia pahlawan yang menghapus feodalisme. iya, saya nggak mikir dia pahlawan apa enggak, tapi pribadi dia itu saya kan kenal banget, Oke. gitu loh. Saya kenal Bulas tuh, jadi saya kenal seluruh keluarganya lah. Sejak kecil saya juga mesti ke yang sekarang besan saya itu dia masih kecil. Iya, itu Keli itu saya panggilnya ya Keli. Tapi setelah jadi besan aku bingung ngundang kowe apa. Sekarang saya panggil dia Dinda. Oke. Dinda. Iya. Apa betul Ibu Las itu wanita Indonesia pertama yang mendapat bintang gerilya? Oh, itu hal itu saya tidak memperhatikan, tapi saya kira iya. Karena memang saya tahu dia dekat dengan Bung Karno. Selalu saya itu diajak pertama kali ke istana 17 Agustus ya ikut Bulas itu. Zaman Bung Karno. Iya. Zaman Pak Harto selalu dapat karena saya ketua umum Wirawati, selalu tanggal 17 mesti dapat. Iya. Sehingga sampai zamannya Pak Harto sampai zamannya Pak Widodo ini gitu. Jadi saya datang. Yang Ibu Irna lihat Bulas Mijah Hardi adalah penerus Ibu Kartini. Penerus apa? Perjuang. Ibu Kartini, penerus perjuangan Ibu Kartini. Iya, menghapus Ya feodalisme. saya pikir kok nggak niat ya. Bulas tuh dia memang begitu. Jadi dia tidak ada pikiran sebagai penerus Kartini itu nggak kepikir kayak begitu itu. Jadi dia memang begitu. Ngono loh. Iya. Jadi dia adalah orang yang ya seperti itu. Iya. Karena kalau melihat baca ini lagi ya, Iya. dia sampai nggak boleh, jadi diusir dari kotanya Iya, kan, Trenggalek. Itu. Jadi saya pikir bukan main orang ini. Dan itu tahun Zaman 30-an. itu. Hah? Tahun 30-an. Iya. Jadi waktu itu saya belum lahir ya, tapi Enggak. dia sudah dekat dengan keluarga saya. Iya. Karena kalau Anda baca di sini, baca punya ini Iya. Bapak Ibu saya itu, Iya. nanti Anda baca deh, bawa aja bukunya. Itu dia memang cari mau buka kantor ya di sopo, tapi harus ada siapa. Itu loh gadis yang sebelah itu loh. Iya. Itu kayaknya kok cekatan banget. Ternyata masih saudara. Gitu, Bulas Mijah itu. Iya. Gitu. Terus akhirnya Bulas mau kerja. Bulas juga merasa pertama kali ikut kongres dan sebagainya ya dengan bapak saya itu yang mesti ada Dr. Sutomo apa itu di ibu saya. Nah, aku masih ingat namanya Mangun Praja apa siapa gitu, beberapa disebut namanya. Itu jadi memang sudah dekat gitu loh. Itu dengan Waktu Ibu Las meninggal, Mbak Irna datang. apa? Waktu yang Las meninggal, Ibu datang. Oh, saya hadir waktu Bulas meninggal. Waktu Pak Hardi meninggal saya juga. Saya itu rombongan saya itu jadi suruh-suruan Tatik Suryadi, terus anaknya Pak siapa? Ini Karseno itu loh, Tuti Karseno, anaknya Budiro ya. Terus sama saya. Kita selalu bertiga kemana sama Nyonya Sumiskom. Itu anggota DPR. Itu selalu waktu Bulas meninggal juga begitu. Kalau menurut Ibu Irna, jasa yang terbesar dari Ibu Las apa? Kalau menurut Ibu, jasa terbesar dari Eyang Las apa? Jasa terbesar. Iya. Yang ini ya, yang
yang saya juga waktu beliau ngomong itu saya nangis. Waktu zaman revolusi kan banyak bayi-bayi yang ditinggal bapaknya, nggak karuan siapa bapaknya. Nah ini oleh Bulas itu diambil, dikasihkan temannya yang tidak punya anak. Termasuk Bulas sendiri itu ngambil 3 anak gitu. Yang satu itu, nah ini laki-laki ya, pertama kali, Bambang namanya. Dia itu sadar bahwa dia anak menteri gitu. Jadi ada kecongkaan tuh ada. Bulas nggak seneng banget gitu kan ya, anak kok kayak gini. Tapi ya gimana, kita ya nggak tahu itu anaknya siapa, semua nggak tahu. Bulas sendiri kan juga nggak tahu anak siapa. Kemudian ada 2 lagi, Tito dan Nina. Itu taunya kalau dia bukan anaknya itu setelah bapak ibunya meninggal, Om Hardi dengan Bulas meninggal. Terus oleh saudara-saudaranya Om Hardi, dia itu dikatakan tidak berhak atas warisan. Kita semua membelain dia, malah Mas Hadi yang jadi pengacaranya dia gitu. Jadi Bulas itu waktu saya tersentuh ininya itu, yaitu bayi-bayi yang tidak punya bapak itu dikasihkan teman-teman. Sekian tahun kemudian waktu Bulas sakit itu dokter tanya, maaf Bu, ibu namanya siapa gitu. Terus nama lengkap, terus Ibu Hardi. Terus dokternya kaget, Ibu Lasmi Jahardi. Iya, wah, sungkem dokter itu. Dia bilang, ibu saya sebelum meninggal bilang bahwa saya sebetulnya bukan anaknya. Saya diberikan pada ibu saya, itu yang memberikan Bu Lasmi Jahardi. Itu jadi yang sangat menyentuh saya. Perasaan bukan pejabat, bukan apa, tapi anak orang-orang yang nggak punya, itu yang sangat saya kagumi.